Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tut. Hah? Berdoa dong, mohon harapan. Juga. Amin. Potong kuenya, potong kuenya. Kue yang sekarang. Sekarang juga bagi kuenya. Setengah mati. Sekarang juga sekarang. Terima kasih ya. Terima kasih. Asik. Nah, Juga. satu aja, biar cepat makan. Dulu saya ngerawat dia sebagai pasien. Pas waktu mereka main bola dia jatuh, jadi dia lompat satu tanah dari bawah, akhirnya tangannya Bengkok. Saya suruh tidur, lalu saya injak di pinggang, saya tarik dari sana, lurus memang. Oke, itu testimoni dari Romo Clemens. Terima kasih Romo. Baik, Romo Clemens. Saya tarik, saya tarik. Romo Iman tetap di tempat. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Seperti biasa Romo, BPS, bagaimana perasaan saya? Kami persilakan Romo ya. Oke, terima kasih Frater. Pertama, perasaan saya senang karena Romo Cece sekaligus sebagai kakak menjadi inspirator untuk saya mengejar 25 tahun. Karena beliau baru merayakan 25 tahun imamat, hal yang membuat saya dipacu untuk juga berpikir tentang 25 tahun itu dengan belajar dari beliau. Sebenarnya Romo Cece sudah lama kita berada bersama, waktu mereka tingkat 5, kami tor. Sekarang walaupun jadi pastor kan, tetap saya anggap dan pandang Romo Cece sebagai kakak dan prototype gitu, figur yang harus saya belajar karena beliau telah mengajarkan banyak hal sejak kami di Frater. Sehingga yang membahagiakan saya ketika beberapa hari lalu saya minta, saya yang pimpin misa hari Jumat karena saya punya hari ulang tahun tabisan, langsung dia kasih. Makanya saya bahagia karena hari ini bisa merayakan misa dan saya lihat tadi banyak sekali umat yang hadir. Kalau sekarang banyak yang tidak datang makan, mungkin mereka sudah kenyang semua. Tapi yang paling penting, saya lihat sejak dari doa Rosario, misa, salve, penuh, hampir penuh itu gereja. Makanya saya minta Frater tadi, tolong difotoin, biar itu menjadi kenangan untuk saya, bahwa ketika pertama kali merayakan ulang tahun tabisan di sini, ada banyak umat yang ikut misa. Karena jadi imam, kalau orang tidak ikut misa itu mubasir imamatnya ya. Maka saya juga berterima kasih untuk kita semua karena saya bahagia. Bahagianya begini, bukan hanya Romo Cece mengerti dengan saya, tapi juga saya punya jadwal tahun ini itu merayakan ulang tahun tabisan bersama orang tua. Karena selagi mereka masih hidup, prinsip saya di antara ulang tahun kelahiran dan ulang tahun tabisan, saya harus rayakan bersama mereka. Jadi tanggal 7 Juli lalu sebelum pindah ke sini, saya pulang untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50. Dan saya ingin tahun ini ulang tahun tabisan saya juga dirayakan bersama mereka di sana. Sehingga sebenarnya hari ini saya sudah ada di sana. Tapi kan belum pernah membayangkan kalau akan pindah ke Mataram. Kemudian selama beberapa saat ini saya berpikir pulang dari retret, saya novena dan selesai beberapa hari lalu, dan saya senang karena menutupi dan mensyukuri novena 3 Salam Maria itu dengan misa bersama kita hari ini, dan judulnya Misa Jumat Pertama. Jadi pertama kali saya merayakan ulang tahun tabisan imamat di sini pas Jumat pertama, doa Rosario, misa, dan salve. Dan untuk saya ini so sweet begitu. Kalau saya ikut jalan dan rencana saya, ceritanya lain. Tapi setelah berdoa, ikut jalan dan rencana Tuhan, Tuhan memberikan yang terindah.
sehingga ketika saya sudah bertugas di sini, pertama kali merayakan ulang tahun imamat dibalut dengan Jumat pertama bulan Oktober, bulan Rosario. Dan itu kemudian membuat saya merasa saya tidak usah pulang dulu, nanti besok hari Minggu dan Senin atau Selasa saya baru merayakan bersama orang tua. Itulah yang membuat saya bahagia ketika bisa mengubah keputusan dengan menempatkan Tuhan dan kehendaknya di atas daripada rencana dan kehendak saya. Karena dengan ini juga saya disadarkan oleh Tuhan bahwa saya jadi imam bukan untuk keluarga, tapi untuk umat di tempat di mana saya melayani. Sehingga akhirnya saya merasa bahagia bisa memutuskan merayakan ulang tahun imamat bersama umat Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Terima kasih untuk kehadiran, doa dan dukungan Bapak Ibu. Yang pasti kita perlu selalu berjalan bersama karena tanpa itu gereja bukanlah sebuah komunitas. Gereja baru menjadi sebuah komunitas ketika kita berjalan bersama dengan menjadikan Ekaristi sebagai pusat dan sumber kekuatan untuk berjalan bersama. Karena apa? Komunitas itu berasal dari kata komunio. Komunio itu artinya satu dalam kebersamaan yang kita simbolkan dengan terima komuni di gereja dari satu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Makanya sekaligus harapan saya di hari ulang tahun ini juga bersama Romo Cece, Frater, mengharapkan untuk kita memaknai betul apapun bentuk karya pastoral dalam gereja, mari kita mulai dengan berkiblat di gereja. Kita pertemuan harus mulai dari Ekaristi. Kita merencanakan program harus mulai dari gereja, karena itulah kekuatan kita. Kita kan anggota gereja ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Jangan lupa pohon utamanya yaitu gereja. Makanya yang saya harapkan kita terus ke gereja, terus berdoa, terus merayakan Ekaristi bersama, dan dengan terang Ekaristi, sabda Allah dan tubuh Kristus, mari kita berjalan bersama untuk menatap dan menata bagaimana paroki ini makin baik. Dan seringkali saya mengingatkan kita bahwa mungkin dalam hal tertentu Bapak Ibu mungkin agak merasa, romonya keras, romonya prinsipil. Ya, karena saya selalu punya prinsip, tegas dalam prinsip, walau lembut dalam cara. Jadi ada hal prinsipil di dalam gereja yang kita lupa oleh karena terbiasa dengan kebiasaan yang kita anggap itu benar, ternyata belum tentu. Makanya saya memulai dengan kita kembali ke pedoman hidup menggereja, pedoman hidup beriman. Untuk saya, kesuksesan berada di Mataram bukan pada semakin banyak umat yang suka dengan saya, tetapi saya mengabaikan kebenaran. Tapi saya lebih suka banyak tidak disukai, tapi kebenaran tetap ditegakkan untuk menjaga harga diri dan martabat gereja. Itu jauh lebih penting, karena gereja itu bertumbuh dalam kewibawaan dan warisan para rasul. Jadi selalu kembali ke gaya hidup para rasul, selalu kembali ke Ekaristi. Maka dengan ini juga saya mengajak Bapak Ibu, kalau betul mencintai gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram, mari pertama mencintai Ekaristi, lalu kita dengan kekuatan Ekaristi berlangkah maju dalam perjalanan gereja sinodal. Mungkin ini saja ungkapan hati dan harapan saya. Selanjutnya kita boleh punya banyak rencana dan kita mungkin punya banyak jalan, tapi ingat kata Tuhan kepada Nabi Yesaya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Paling penting kita terus berjalan dalam rencana dan kehendak Allah dengan memakai moto dari Bunda Maria pelindung kita, Fiat voluntas tua, aku ini adalah hamba Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak dan perkataan Allah. Terima kasih untuk kita yang telah hadir, semoga kebersamaan ini membuat kita makin bersatu dalam iman dan cinta untuk membangun gereja di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram ini bersama saya, Romo Cece, Romo Woda, Frater, DPP yang sudah ada dan akan dipilih, dan seluruh umat. Untuk segala hal yang mungkin tidak berkenan di hati, dari tempat ini saya mohon maaf, dan kita jangan hidup untuk menyimpan dendam, karena jauh lebih besar
kita membuka hati untuk membiarkan kehendak Allah terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Sekian dan terima kasih. Cek. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin saya agak gugup nih. Apalagi ada ini apa? Ini, karena biasa dipakai oleh Romo Eman. Ya, jadi salah satu wajah baru gereja kita adalah kehadiran Romo Eman. Pertama, pendekatan mohon maaf Romo. Iya. Iya. Jadi kita dibiasakan dengan komunikasi yang tidak hanya verbal, ya langsung tatap muka, juga penuh dengan online ya. Mama pertanyaan, ini saya rasa salah satu wajah baru gereja kita, kehadiran Romo Eman ya. Jadi kita bisa menikmati santapan rohani tidak hanya dalam ruang-ruang teater tatap muka, tapi juga kita bisa kapan saja bisa kita nikmati apa yang Romo sampaikan ya, karena kita bisa lihat di media-media sosial ya, ada di YouTube dan segala macam. Ini saya pikir sebuah gebrakan baru di mana kita bisa kapan saja kita bisa buka pada kesempatan kita santai dan lain. Itu mungkin mengawali kesan saya untuk Romo. Dan Romo Eman ini aktivis ya, seorang aktivis. Beliau tiada, kalau saya pikir ini seperti ikan ya, dia nggak pernah mungkin aktif ya, karena ada Romo Kerawam ya. Romo Kerawam itu ciri-cirinya memang tidak seperti Romo biasa ya. Aktif di gereja, aktif juga di kemasyarakatan ya. Sehingga mohon maaf Romo, mungkin kalau di Mataram ini ya pas sekali Romo ya. Karena di ibu kota ibu kota provinsi, kemudian kita sering bersinggungan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya maupun tokoh politik dan segala macam. Ini baru 2 bulan, 3 bulan Romo ya. Ya. 3 bulan ini sudah banyak sekali Romo. Artinya banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita kita jadikan sebagai kemeriahan iman kita. Dan seperti tadi, tentu kita sebagai umat Paroki Mataram, ya seperti tadi doa yang sudah disampaikan oleh adik kita Galang, ya kerjasama ya antara umat dan pastor itu tentu sebagai wujud daripada Konsili Vatikan kedua, di mana partisipasi umat itu sekarang dia sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi gereja yang mengumat ya. Gereja yang umat. Dan Romo tentu baru di sini ya. Kita punya lingkungan cukup luas ya, ya. Nanti Romo akan jalan-jalan ya ke lingkungan Romo ya, menyapa umatnya ya, dan lingkungan saya sendiri, lingkungan Santa Teresia Pagotan ya, belum Romo ke lingkungan ya, tapi pasti satu waktu Romo akan ke sana ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kita berdoa Romo tetap sehat. Semoga yang 18 tahun sekarang Romo ya, 18 tahun ya, kita tadi 25 tahun ya, mudah-mudahan kita bisa rayakan di sini juga ya, 25 tahunnya ya. Doa kita untuk selalu untuk Romo kita, amin. Kerjaannya tukang nih Romo, tadi kerja keras. Jadi atas nama umat kami ucapkan selamat untuk Romo Eman yang merayakan ulang tahun Tabisan hari ini yang ke-18. Romo tetap semangat, tetap
dia dalam panggilan. Sekali imam tetap imam. Kalau sekarang boleh. Terima kasih untuk semuanya. Ini adalah simbol untuk bekerja seperti Santo Yosef ya, bukan. Tapi kadang-kadang bisa jadi seperti Al-Ghudru juga. Akan paku Anda semua disalib bersama Yesus. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah